Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Vicky dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada CH4 dan CH6 yang berada di buku Hopkins. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Fitria Mufidah dengan akhiran NPM 207. Saya Egista Trismaida Pratiwi dengan akhiran NPM 214. Saya Devina Putriwardani dengan akhiran NPM 358. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai standar manajemen risiko yang ada di chapter 4 buku Hopkins. Standar manajemen risiko menetapkan pendekatan menyeluruh terhadap keberhasilan pengelolaan risiko, termasuk deskripsi proses manajemen risiko, bersama dengan kerangka kerja yang disarankan untuk mendukung proses tersebut. Dalam bab ini, kita akan secara prinsip mempertimbangkan standar internasional ISO 31000 dalam versi terbarunya pada tahun 2018 dan standar COSO tahun 2013. ISO 31000 diakui secara internasional dan merupakan standar manajemen risiko yang sangat berpengaruh. COSO telah menerapkan standar pada dua konsep dan penting untuk memperjelas mana yang digunakan untuk tujuan apa. Next. Penggunaan standar manajemen risiko bagi perusahaan tercatat. Standar manajemen risiko banyak digunakan sebagai cara untuk mengukur bagaimana suatu organisasi mengelola risikonya, khususnya bagi perusahaan tercatat yang diperdagangkan secara publik. Ada 3 pendekatan berbeda yang diikuti dalam berbagai standar. Yang pertama yaitu manajemen risiko yang diikuti oleh ISO 31000. Yang kedua, pengendalian internal yang dikembangkan oleh kerangka pengendalian internal COSO dan oleh panduan risiko FRC. Yang ketiga, budaya sadar risiko yang dikembangkan oleh Canadian Institute of Chartered Accountant yang dikenal sebagai JOJO. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai ISO 31000 yang pada tahun 2018, yang memiliki format yang sama dengan versi ISO 31000 sebelumnya pada tahun 2009. Standar ini memberikan pernyataan prinsip-prinsip manajemen risiko, serta deskripsi kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Semuanya didasarkan pada tujuan utama manajemen risiko yang dinyatakan sebagai penciptaan dan perlindungan nilai. Next. Yang ini merupakan ringkasan 8 prinsip ini diuraikan di bawah ini dan terlihat selaras dengan model pacet yang dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kerangka kerja dan proses harus disesuaikan dan proporsional. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan tepat waktu sangat diperlukan. Yang ketiga, diperlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Yang keempat, manajemen risiko merupakan bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi. Yang kelima, manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan. Yang keenam, manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan segala keterbatasan informasi yang tersedia. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya mempengaruhi seluruh aspek manajemen risiko. Dan yang terakhir, yaitu manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya mengenai kerangka kerja COSO ERM. Pendekatan yang diadopsi oleh COSO ini menunjukkan bahwa manajemen risiko perusahaan itu merupakan suatu proses yang berulang dan multi arah di mana hampir semua komponen ini dapat dan memang melakukan hal yang sama, yaitu memengaruhi semua komponen lainnya. Secara sederhana ini, standar ini menyarankan bahwa untuk mencapai inisiatif ERM yang sukses, suatu organisasi ini perlu menerapkan ke-8 komponen yang ditunjukkan di bagian depan tadi dalam kaitannya dengan masing-masing dari 4 kategori tujuan yang ditunjukkan di bagian atas. Selanjutnya, ini merupakan kubus COSO ERM.
Kubus ini terdiri atas lingkungan internal, yang mana lingkungan internal ini mencakup kondisi organisasi dan menetapkan dasar dari bagaimana suatu resiko ini dipandang dan ditangani. Selanjutnya ada penetapan tujuan. Nah, tujuan ini harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi pencapaiannya. Selanjutnya ada identifikasi peristiwa. Peristiwa internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan ini harus diidentifikasi dengan membedakan antara resiko dan peluang. Selanjutnya itu ada penilaian resiko, yang mana resiko dianalisis dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya sebagai dasar untuk menentukan bagaimana resiko tersebut harus dikelola. Selanjutnya ada respon resiko. Manajemen memilih respon resiko, apakah harus menghindar, menerima, mengurangi, atau membagi resiko tersebut. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur ini ditetapkan dan diterapkan untuk membantu memastikan respon resiko dilaksanakan secara akurat. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan ini diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan sehingga masyarakat dapat memenuhi tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir itu ada monitoring atau pemantauan. Keseluruhan manajemen risiko perusahaan ini dipantau dan dilakukan modifikasi seperlunya. Selanjutnya mengenai memperbarui terminologi RM. Penerapan standar manajemen risiko ini mempunyai banyak manfaat, namun tidak diragukan lagi bahwa organisasi ini perlu melakukan atau mengubah dan menyesuaikan persyaratan rinci standar tersebut dengan keadaan khusus atau konteks eksternal, internal, dan manajemen risiko. Penerimaan yang lebih besar ini terhadap pendekatan manajemen risiko dalam satu organisasi akan tercapai apabila pendekatan tersebut telah disesuaikan secara khusus untuk organisasi. Bagian terpenting dalam menyesuaikan pendekatan manajemen risiko ini adalah dengan menetapkan terminologi risiko yang akan digunakan di seluruh organisasi. Ada banyak variasi dalam terminologi yang digunakan di berbagai cabang profesi manajemen risiko dan mencakup definisi alternatif untuk banyak istilah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko perusahaan. Berbagai istilah telah digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang lebih luas ini. Termasuk manajemen risiko yang holistik. Istilah manajemen risiko perusahaan kini menjadi terminologi yang paling banyak digunakan dan diterima secara umum untuk pendekatan yang lebih luas ini. Organisasi mempraktekkan manajemen risiko dalam beberapa cara berbeda. Namun ada banyak fitur umum. Pada sebagian besar pendekatan ini memberikan gambaran umum tentang fitur-fitur manajemen risiko perusahaan sebagai perbandingan dengan pendekatan berbasis silo, di mana alat dan teknik manajemen risiko diterapkan pada berbagai jenis risiko secara independen. Next. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan skala. Yang pertama, meliputi semua bidang paparan risiko organisasi. Yang kedua, memprioritaskan dan mengelola exposure tersebut sebagai portofolio risiko yang saling terkait. Yang ketiga, mengevaluasi portofolio risiko dalam konteks seluruh internal dan eksternal yang signifikan. Yang keempat, mengakui bahwa risiko-risiko individual di seluruh organisasi saling terkait dan dapat menciptakan exposure gabungan. Yang kelima, menyediakan proses terstruktur untuk pengelolaan seluruh risiko. Yang keenam, berusaha untuk menanamkan manajemen risiko sebagai komponen dalam semua keputusan penting di seluruh organisasi. Yang ketujuh, menyediakan sarana bagi organisasi untuk mengidentifikasikan risiko yang ingin diambil untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedelapan, yaitu membangun sarana komunikasi mengenai permasalahan risiko. Yang kesembilan, mendukung kegiatan audit internal dengan menyediakan struktur
penyediaan jaminan kepada Dewan Komite. Yang ke-10, memandang pengelolaan resiko yang efektif sebagai keunggulan kompetitif yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis dan strategis. Next. Di sini saya akan menjelaskan definisi IRM. Ada 3 komponen yang diperlukan dalam definisi komprehensif proses IRM. Hal-hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, gambaran proses yang mendasari manajemen risiko perusahaan. Yang kedua, identifikasi keluaran dari proses tersebut. Yang ketiga, dampak atau manfaat yang timbul dari keluaran tersebut. Beberapa definisi di atas memang mencakup referensi terhadap keluaran dari proses tersebut, seperti kemampuan mengelola risiko sesuai dengan selera risiko organisasi dan memberikan jaminan yang masuk akal mengenai pencapaian tujuan. Next. Selanjutnya, IRM dalam praktiknya. Posisi mereka dalam organisasi akan proporsional dengan risiko yang dihadapi organisasi. Penunjukan ini berasal dari sektor, negeri, dan keuangan, namun kini diterapkan pada organisasi yang lebih luas. Senioritas CRO hanyalah salah satu contoh bagaimana IRM dapat dicapai dalam praktiknya. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang pertama di bidang keuangan, yang kedua infrastruktur, yang ketiga reputasi, yang keempat adalah pasar. Next. Nah, selanjutnya, firm dan manajemen keberlangsungan bisnis. Hubungan penting antara manajemen risiko perusahaan IRM dan manajemen kelangsungan bisnis. Penilaian risiko yang diperlukan sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan analisis dampak bisnis yang menjadi dasar perencanaan keberlangsungan bisnis BCP saling berkaitan erat. Dan perbedaan IRM dan BCP terletak pada waktu dan elemen strukturnya. IRM berkaitan dengan pengelolaan risiko yang tepat, berdampak pada proses inti, dan mengawasi seluruh organisasi secara terintegritas. Kelangsungan bisnis berkelangsungan aktivitas individu. Next. Nah, selanjutnya mengintegritaskan strategi dan kinerja. Organisasi perlu mengidentifikasikan kerangka kerja terbaik untuk mengoptimalkan strategi dan kinerja guna mengintegrasikan IRM di seluruh organisasi untuk mencapai manfaat tersebut. Yang pertama, meningkatkan jangkauan peluang, yaitu identifikasi peluang baru. Yang kedua, identifikasi dan kelola risiko di seluruh entitas, yaitu kelola risiko di seluruh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan hasil positif dan mengurangi kejutan negatif. Yang selanjutnya, mengurangi variabilitas kinerja, yaitu mengantisipasi risiko yang akan mempengaruhi kinerja. Yang selanjutnya, meningkatkan penyebaran sumber daya, yaitu menilai keseluruhan kebutuhan sumber daya. Yang selanjutnya, meningkatkan ketahanan perusahaan, yaitu mengantisipasi dan merespon perubahan tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang dan berkembang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.